Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabbi zidni ilman Langsung baca nih. Iya. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala itba. Waalaikumsalam. Sehat. Kecapean kayaknya ya. Lu kecengkleng ya? Lu kecengkleng ya? Salah ini ya, salah tidur lu ya? Salah bantal. Lu yang ini salah-salahin bantal. Jazakallah. Cepat sembuh, Prof. Siap. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pijat. Ya. Insyaallah. Masya Allah. Kajian kan? Kajian kalau belajar itu Iya, dia lagi macam-macam. dikasih ini tuh. Dikasih rezeki. Nah, 4. Masya Allah, kemarin kita Sudah bahas makhraj, terus kemudian sudah bahas sifat. Nah, sifat kemarin sudah sampai ke itbaq, hukum. Iya, tebal tipis kan. Kemarin sudah sampai isti'la. Nah, dari isti'la itu ya huruf yang naik ya maka tebal. Ya, huruf isti'la itu selalu tebal. Nah, sedangkan huruf istifal itu bagi dua, ada yang selalu tipis, ada yang kadang tebal kadang tipis. Ya, kadang tebal kadang tipis itu ada alif ngikutin huruf sebelumnya. Ya, kalau huruf sebelumnya huruf isti'la, alifnya ngikut tebal. Kalau huruf sebelumnya istifal atau tipis. yang tipis, maka alifnya ikut tipis. Kemudian ada lam ini pada mana? Lam tebal kapan dibaca tebal? Pada lafaz Allah. Ya, terus kemudian yang ketiga ro. Ya, ro ini nanti sesuai kaidahnya. Nah, oke. Terus kemarin kita sudah sampai sini ya. Sini. Ini belum selesai, belum sampai sini. Belum sampai sini. Kita baru sampai sini. Oh iya? Sampai ro. Ya, ro ini ada 8. Ya, ada 8 ro, kemudian ro yang dibaca tipis. Nah, kita ulangi lagi dari ro yang dibaca tebal. Siap. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kondisi ro dibaca tebal. Tafkhim, yaitu sebagai berikut. A. Apabila ro berharakat fathah. Terlalu tebal bacanya. Apabila ro berharakat fathah, misalnya Ramadan. Ya, ro fathah berarti tebal. Terus ro fathah berarti tebal. B. Apabila ro disukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah, misalnya Maryam. Yang kedua, ro-nya sukun tapi huruf sebelumnya fathah. Jadi dibaca tebal. Maryam. Mantap. Terus apabila ro
disukun. Huruf sebelumnya disukun selain ya, dan huruf sebelumnya berharakat fathah. Misalnya wal asr. Nah, Wal asr. nah, yang ketiga rohnya sukun, sebelumnya sukun selain ya, terus sebelumnya fathah. Ada pensil? Terus lagi dibaca lagi. Pakai ini gua aja. Oh iya nih. Jadi biar irit aku. Ya, terus D. Apabila ra berharakat dhammah, misalnya kafaru. Oke? roh dhamma yang keempat. Ya. Apabila ra disukun sementara huruf sebelumnya berharakat dhammah, misalnya Qur'an. Ya, roh sukun sebelumnya dhamma. F. Apabila ra disukun, huruf sebelumnya disukun, dan huruf sebelumnya di dhamma, misalnya khusr. Rohnya tebal. Ya. Ada ini Pak. Ngomong. Jangan pakai fasilitasnya Ustaz. Udah disiapin semua. Siap. Mas. Terus yang ke G. ketujuh ya. Tahu? Iya kali. Kalau bacanya abjad. G7. Oh iya. Oh. Negara G7 berarti. Terus Apabila ra disukun, sebelumnya ada kasrah. Sisipan baik dilafalkan ataupun diperkirakan. Misalnya alladzir tadalahum. tuh ini hamzah wasol. Iya, nggak dibaca kan? Alladzir, langsung. Alladzir dalla. Sukun. Ya, roh sukun sebelumnya hamzah wasol. Alladzir tadalahum. Irji'u. Apabila ra disukun, huruf sebelumnya berharakat kasrah, dan setelah huruf isti'la. Setelahnya huruf Isti'la. Ini rumusan gampang nih. Rofat, roh yang tebal. Ya. 1. Roh fathah. 2. Roh sukun sebelumnya berharakat fathah. 3. Roh sukun sebelumnya sukun selain ya. Sebelumnya fathah. 4. Roh dhamma. 5. Roh sukun sebelumnya dhamma. Salah. Nah, terus roh sukun sebelumnya dhamma. Yang ketujuh, roh sukun sebelumnya hamzah wasol. Yang ke-8, roh sukun sebelumnya kasroh, tapi setelahnya huruf isti'la.
Istilah ini Nah, huruf ini tebal. tebal. Oke. Sip. Nah, sekarang yang posisi tipis. Tarkik. Yuk. Kedua. Ini belum nih. Kedua. Kondisi ra. Kedua, kondisi ra dibaca tipis, tarkik, yaitu sebagai berikut. Apabila ra berharakat kasrah misalnya rih, karim. B. Apabila ra disukun sebelumnya ada kasrah asli dan setelahnya bukan huruf isti'la, misalnya Fir'aun. C. Apabila ra disukun, huruf sebelumnya disukun dan bukan huruf isti'la dan huruf sebelumnya berharokat kasrah, misalnya qadir, hijr. Apabila ra disukun dan sebelumnya ada ya, lin, misalnya khair, la khair. Ketiga, ra boleh dibaca tebal, takfim dan tipis. Tarkik adalah sebagai berikut. Kalau yang ketiga itu boleh baca tebal atau tipis. Dilanjutin. Lanjut. A. Apabila ra disukun, huruf sebelumnya di kasrah dan setelahnya huruf isti'la berharakat kasrah. Ini terjadi pada kondisi wasal atau waqaf dengan raum pada firman Allah, firqin qataid, firqin qataid. Ya, firqin. Ini tebal nggak sih? Ini bisa tebal, bisa tipis. Oh, bebas ya. Kalau yang ketiga boleh tebal, boleh tipis. Namun apabila diwakafkan dengan sukun, ra-nya hanya dibaca tebal karena tidak ada faktor yang mewajibkan bacaan tipis, tarkik, misalnya mengkasrah huruf istiqbal, qaf. Karena dia ini kalau soalnya kalau misal wakof itu kan wakofnya di kof terakhir tuh. Kof ini huruf istilah, dia rohnya ngikutin ke kof kayak gitu. Firq. Apabila ra disukun sebelumnya huruf isti'la sukun dan sebelumnya huruf di kasrah pada saat waqf dengan sukun pada kata al-qidri, misra, qidr, misr. Imam Ibnu Al-Jazari memilih bacaan tebal pada misr dan bacaan tipis pada qidr untuk menjaga wasal. Sementara dalam kondisi wasal, ra ditebalkan pada misr karena fathah. Oh iya, bukan mati ya. Misra karena berkarat fathah dan dibaca tipis pada
qidir, qidri, karena berharakat kasrah. Bentuk lidah saat melafalkan ra tebal dan ra tipis adalah ra tebal disertai suara pada dari dalam tenggorokan pada bagian tengah lidah dan penyempitan pada tenggorokan tidak seperti ra tipis. Ra, ra, ro, ra, ro, ra. Oke. Nah, itu kurang lebih Ya. ro yang dibaca tebal dan tipis ada dua. Ya. Pertama ro sukun sebelumnya kasroh. Tapi setelahnya isti'la yang kasroh. Istilah dalam huruf isti'la yang kasroh. Istilah dalam kurung tebal, istilah garis miring tebal. Tebal. Nah, biar sekalian. Nah, tapi kalau misal itu pada saat wasol ya, boleh tebal boleh tipis. Adapun kalau wakof, kalau berhenti ya maka tafkhim. Firq. Karena ini kofnya kan tebal, dia ro-nya ngikut. Kemudian yang kedua ro-nya sukun. Nah, sebelumnya huruf isti'la yang sukun. Isti'la yang sukun. Nah, kemudian sebelumnya ada kasroh. Sebelumnya kasroh. Nah, maka ketika wakof ya, ini bacanya boleh tebal boleh tipis ya. Tapi kalau misal wasol ya, wasol ini ngikutin ro aslinya. Oh, ini kira-kira apa nih huruf harokannya? Oh, misr. Ini ro, ini ro ketika diwakof kan ini sukun. Nah, ini sebelumnya huruf isti'la yang sukun, sebelumnya kasroh. Nah, kalau di wakof itu boleh baca dua, tebal atau tipis. Kalau di wakof. Tapi kalau di wasol maka dia harus dibaca tebal karena fathah. Itu kalau yang kedua sama. Kalau ini dibaca tipis karena kasroh. Gitu. Oke. Jadi ini kondisi boleh tebal boleh tipis. Kalau wasol. Nah, kalau wakof itu kalau ini kebalik ya. Yang pertama ini firkin. Ini kalau wakof yang kalau firkin, kalau misalnya wakof dibaca tebal. Kalau wasol boleh tebal boleh tipis ya. Tapi kalau ini yang kedua, ini kalau wakof yang boleh tebal boleh tipis. Tapi kalau wasol ngikutin yang sebelumnya, ngikutin harokat aslinya. Ya. Oke. Jadi kebalik. Ini kalau ini tebal tipisnya ketika wasol ya. Yang A ketika wasol, ini tebal tipisnya ketika wakof. Oke, mungkin wasol ini ya, wasol ini nyambung kan? Ya. Gitu. Kalau di wakaf berhenti, wasol nyambung. Ya, ini kalau tebal tipisnya ketika wasol, ini tebal tipisnya ketika wakof. Gitu. Oke. Sip. Nah, nanti harus dimurojaah lagi. Iya.
Ini tapi belum aneh tulis keterangannya tebal tipisnya ketika wasol, ini ketika wakof. Ini kan udah ada. Ya nanti ini. Masya Allah. Masya Allah. Perjuangan orang yang nggak suka baca tapi baca. Maka gue nggak baca masalahnya. Iya. Ini kayak gini nih jarang baca gue. Masalahnya ini juga yang tadi nih, kalau udah dibaca di rumah nih, udah nggak ngerti juga kita ini. Ini apa tadi ini? Ya karena ya satu juga faktor istilah kan belum di luar kepala. Betul. Wakaf wasal aja kita masih Oke. Lanjut. Sekarang itba dan invita. Itba dan invita. 4. Dari segi batasan suara di antara lidah dan langit-langit mulut, huruf-huruf Arab terbagi 2. Pertama, mutbaq atau itbaq, tertutup. Saat melafalkan huruf-huruf ini, suara terbatas di antara lidah dan langit-langit mulut bagian atas. Huruf-hurufnya adalah so, bo, to, dho. Oke, tak? Tak. Kedua, munfatih atau infitah, terbuka. Saat melafalkan huruf-huruf ini, suara tidak terbatas di antara lidah dan langit-langit mulut bagian atas. Huruf-hurufnya adalah huruf-huruf hijaiyah selain huruf-huruf itbaq. Jadi selain ini semuanya terbuka. Betul. Jadi 4 huruf itu, huruf itbaq itu suaranya terbatas di langit-langit. Ya. Fo, mo, terus po, terus wo. Ini terbatas di langit-langit saja. Nggak terbuka. Semuanya terbuka semua. Makanya invita. Huruf itbaq dari sisi terbatasnya suara. Saat melafalkan huruf itbaq, suara terbatas di antara lidah dan langit-langit mulut bagian atas. Misalnya, dho, 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 dho. Misalnya dho. Jadi terbatas di langit-langit saja. Dho, dho. Lanjut. Oke, jadi kalau itbaq itu lidahnya nih yang tengah ini kayak nempel di atas. Ya. Bo. Nah, jadi kayak melekat di atas itu. Ya. Po, bo, Wo. Oke. Lanjut. Ya. Huruf invita dari sisi terbatasnya suara. Saat melafalkan huruf invita, suara tidak terbatas di antara lidah dan langit-langit mulut bagian atas. Huruf isti'la invita, contoh ko. Ini kan ko di ini juga di langit-langit juga kan. Isti'la Tapi naik tapi enggak kayak nggak ngumpul di langit-langit. Dia masih tetap hamas. Ko. Ya. Ko. Terus huruf istifal invita, contoh la. Ka. Kaf. Oke, ini istilah invita
ini istifal invita. Kayak gitu. Kalau kok naik, ada naiknya nih, tapi nggak ngerekat banget. Ya, ada terbukanya. Kalau nikah, ya ini karena memang posisinya saja belakang, tapi setelah itu terbuka. Ya, ya. Qaf, o sama ka, o ka. ka, ka, o, ko, 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 Ka. ka, Terus ko. Perbandingan antara itbaq dan infitah, istilah dan istilah dan istifal. Ini aja itu diperbandingkan kan. hafal ini 4 aja udah nggak tahu kita. Huruf istilah. Kalau yang pertama itu huruf istilah sama idbaq. Ini wo. Huruf istilah infitah, contoh ko. Ko. Huruf istilah infitah, contoh ka. Ka. Istifal. Ka. Istifal invita. Nah, jangan salah nyebut nih. Ini huruf tebal, ya huruf tipis apa gitu kan Iya, tipis terbuka, invita terbuka. Tipis, huruf tipis terbuka, contoh K. Huruf tebal terbuka, contoh K. Istilah tebal ya. Iya. Contoh tebal tertutup, Allah. Nah, gitu. Coba kalau begitu. Ini itibak. Ya, ini istilahnya mungkin. Iya, jadi kalau mau belajar di Saudi kelak, kita udah nggak bingung, ya kan? Itibak, terbuka. Itibak. Nah. Ini juga bisa jadi kosakata ini. Iya, memang. Iya kan? Jadi kalau istilah-istilah kan jadi kosakata baru. Iya, kosakata baru. Masya Allah. Ya. Kaidah. 7 huruf istilah terbagi menjadi 2 macam. Pertama, istilah itbaq. Ada 4 huruf. So, do, po, so, do, po, vo. Kedua, istilah invita. Ada 3 huruf. Gha, kha, ko. Huruf istilah itbaq lebih tebal dari huruf istilah invita. Contoh, ghaliba lebih tebal dari domiri. Kebalik. Dari sini. Dari situ. Domir lebih tebal dari ghalin. Ghaliba. Jadi bod lebih tebal dari ghain. Kenapa? Karena do itu gabungan istilah dan itbaq. Nah, tuh. Terus waturi sinina. Waturi lebih tebal dari waqumu. Nah, waktu berarti waktu. Nah, ini di surat At-Tin itu kan waktu risin. Nah, itu harus tebal berarti. Jangan kita bacanya waktu risin. Kalau misal bacanya waktu berarti apa? Huruf apa? Huruf ta apa to? Kalau misalnya bacanya waktu ta. Nah, tipis kan? Nah, waktu risin. Nah, waktu. Ini kadang suka orang balik di sini. Ya, harus tebal. Waktu risinin.
Saya ini di Al-Fatihah juga udah kembali gara-gara belajar ini. Saking ini do apa do wala do Nah, kalau itu yang biasanya po sama iya, bo, nah itu to da terus posisinya tuh. wala do. Oke. Terus terakhir Tizan ti ti tiza tiza oh ini diza. di Ah, diza diza. Oke. diza dan azim. azim lebih tebal dari qila Qila. wa ghidha Ghidha. wa ghidha Terus wa khifa wakhif. Oke. wa khifa. Jadi alhamdulillah nih kita sudah bahas sifat yang punya lawan. Ini kalau disebutkan sifatnya, nanti sisa lawannya adalah huruf sisanya. Nah, kenapa sebutkan yang sedikit? Ya biar simpel, biar hafal. Cepat hafal. Kalau nyebutin yang banyak susah. Puyeng. Ya gitu. Jadi huruf isti'la ada 7, khusodol tingtil, terus ada istilah, terus ada idbak lagi, ada 4 saja, sod, dot, po, wo, itu saja. Nah, huruf idbak itu termasuk huruf istilah, kayak gitu. Tapi huruf istilah ada yang tidak termasuk idbak, sisa 3, qaf, terus kemudian ghain sama kha, kayak gitu. Nah, sampai ini ada pertanyaan? Ada. Prakteknya tinggal nanti diterapkan ya. Harus betul-betul dibedakan itu mana bo, mana po, mana wo, itu mana so, nah kayak misalnya contoh tadi watu. Kalau watu kita kalau nggak perhatian ya, kayak misalnya di surat At-Tin itu yang sering dibaca, watini wazaitun waturi sinin, nah tipis. Salah, harus tebalkan, waturi sinin, waturi sinin. Ya. Itu saja. Oke. Sip. Semoga insyaallah kalau nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya kalau berikan kesempatan. Kalau sekarang takut terlalu banyak. Iya, udah gini aja jadi cukup segini-gini. Sudah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan di sifat yang tidak memiliki lawan. Kemarin subuh itu kebanyakan menurut saya. Puyeng, pulang puyeng. Oke. Ya. Nanti mungkin bisa lihat rekamannya gitu ya. Nah, kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.